Baik, teman-teman yang luar biasa pada malam hari ini bisa berkumpul di ruang virtual Zoom ini. Kak Imam akan coba membahas materi mengenai fluida dinamis ya. Di mana dalam fluida dinamis ini pembahasannya diantaranya adalah tentang persamaan Bernoulli. Kemudian bagaimana penerapannya. Uh, Gini teman-teman. Jadi dalam fluida dinamis ya um, ada yang namanya persamaan Bernoulli, yang mana persamaan Bernoulli ini diperoleh dari penurunan hukum kekekalan energi mekanik gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah eh, penampang seperti ini adalah penampang yang mengalirkan fluida yang kita gambarkan seperti ini, yang berada pada ketinggian tertentu di atas permukaan tanah, gitu kan? Di sini ada dua bagian nih teman-teman ya. Ada bagian pertama, kita misalkan bagian pertama di sini, bagian kedua di sini. Bagian pertama memiliki ketinggian H1 dan bagian kedua memiliki ketinggian H2. Nah, aliran fluida yang masuk dari bagian pertama ini mempunyai kecepatan sebesar V1 dan dia akan keluar melalui bagian kedua ini dengan kecepatan V2. Gitu ya. Kemudian berlaku persamaan Bernoulli yang diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik gitu kan, diperoleh bahwa tekanan di bawah gitu kan, atau tekanan di bagian pertama ditambah dengan rho GH1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat, ini turunan dari energi kinetik gitu kan, itu sama dengan bagian yang di atas. Jadi setiap titik-titiknya ini memiliki nilai yang tetap untuk penjumlahan P1 rho GH ditambah setengah rho P1 kuadrat. Jadi ini sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 pangkat 2. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba pahami dulu persamaan Bernoulli ini. Pertama, ada P di sini. P ini apa sih, Kak? P ini adalah tekanan. Yang mana satuannya kita nyatakan dengan satuan Newton per meter persegi. Kemudian ada rho. Rho ini apa? Rho ini adalah massa jenis dari fluidanya yang mengalir pada permukaan tadi. Satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian di sini ada H. H ini adalah ketinggian. Jadi penampang ini memiliki ketinggian terhadap permukaan tanah, dan kemudian apalagi yang belum, yaitu V. V di sini adalah kecepatan aliran fluida. Satuannya meter per second. Artinya nanti kalau misalnya teman-teman ditanya tekanan pada penampang tertentu, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Ya, persamaan ini. Oke. Kemudian yang kedua yaitu prinsip Torricelli yang merupakan salah satu penerapan dari persamaan Bernoulli. Nah, pada prinsip Torricelli maka kita dihadapkan pada pertanyaan mengenai sebuah bejana atau sebuah tangki yang bocor misalnya, gitu kan? Kalau Kak Imam gambar nih, tangki yang bocor. Oke, ini sebuah tangki, isinya misalnya fluida gitu teman-teman ya. Oke, ini tangkinya ya. Kemudian tangkinya bocor. Bocornya di mana, Kak? Bocornya misalnya di sini nih. Ya. Titik hitam ini adalah titik bocornya. Oke. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini ada jarak yang bisa ditarik antara titik bocor terhadap permukaan tanah. Dan ada jarak antara titik bocor sampai permukaan air. Ini adalah jarak yang ditarik dari bocor ke permukaan air. Ini adalah jarak yang ditarik dari titik bocor ke permukaan tanah. Kita namain aja ya teman-teman ya. Ini H1, ini H2 gitu kan. Ketika misalnya airnya bocor,
gitu ya, bocor, bocor, bocor gitu kan. Nah, dia akan keluar dengan kecepatan v dan membentuk yang namanya lintasan setengah parabola yang jarak x-nya adalah x, kita nyatakan dengan x. X ini adalah jangkauan ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ini gimana cara mencari v dan x-nya? Untuk mencari kecepatan aliran fluida yang keluar dari tangki bocor itu bisa kita gunakan persamaan Bernoulli ini, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk mencari V ya, kan kita pengen mencari V nih, ya kan? P1 tambah rho GH1, nah, tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho P2 pangkat 2. Nah, bagian 1 dan bagian 2-nya mana, Kak? Nah, kita asumsikan misalnya bagian satunya itu adalah titik di sini nih, di atas permukaan air nih, ya. Ini adalah titik 1. Titik 2 adalah pada saat dia keluar. Jadi ini titik 1, ini titik 2. Di titik 1, di atas titik 1 itu adalah permukaan udara, ini udara. Kemudian keluar dari titik 2 juga udara. Jadi P1 dan P2 sama-sama yaitu tekanan udara. Maka ini bisa kita coret nih. Bisa kita coret. Kemudian sisanya adalah rho GH1 plus setengah V1 kuadrat, rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Pada saat di bagian pertama, airnya itu belum mengalir, ya kan? Belum memiliki kecepatan. Maka kita bilang kecepatan di sini 0. Maka ini Kak Imam coret, V1-nya 0. Sehingga sisanya adalah rho GH1, rho GH2 setengah rho V kuadrat. Ini rho-nya bisa kita coret ya teman-teman ya, karena sama kan, rho kan sama ya. Maka sisa persamaannya apa tuh Kak? Sisa persamaannya bisa kita lihat di sini teman, ya, yaitu GH1 kan gitu ya, ditambah oh ya nggak ditambah karena sudah hilang kan, sudah 0 tadi ya. GH1 kan gitu kan. Kemudian wait, kita coba. Nah, GH1 sama dengan GH2 tambah setengah V2 kuadrat. Pindah ini, GH1 min GH2. Gitu kan? Sama dengan setengah rho P2 kuadrat. Rho-nya udah hilang ya. Rho-nya udah hilang. Oke, rho-nya udah hilang. Berarti sisanya adalah setengah V2 kuadrat. Nah, GH1, H1 itu adalah jarak titik ini terhadap permukaan air. H2 adalah jarak titik bocor ini, ya kan, terhadap permukaan tanah, ya. Jadi H1 ini adalah jarak titik atas ini terhadap permukaan tanah, ini H1. H2 adalah jarak titik bocor terhadap permukaan tanah. Maka kalau gitu, ini jadi G delta H. Delta H itu yang mana Kak? Yang ini nih, jarak titik ini terhadap bocor, ya. Sehingga di sini kita bisa menggunakan cara cepat, yaitu V2 adalah akar 2G delta H. Delta H-nya itu sama dengan H2 di sini ya. Kalau kita tulis di sini H2 berarti di sini 2GH2 gitu. Jadi ini adalah cara cepat untuk menghitung kecepatan aliran fluida yang keluar dari tangki bocor ini. Rumusnya adalah akar 2GH. Ingat H-nya adalah H itu adalah jarak antara titik bocor sampai permukaan air ini. Ini H ini ya, H2 di sini ya. Walaupun di literasi ada nyebutnya 1, ya kan, bebas saja. Yang penting kita pahami bahwa H di sini adalah ketinggian jarak antara titik bocor ini sampai permukaan air. Jelas ya sampai sini ya. Kemudian Kak, kalau ditanya X gimana? Nah, kalau ditanya X itu kita bisa menggunakan parabola. Rumus cepatnya gimana? X sama dengan 2 kali akar H1 kali H2. Ini adalah jangkauan mendatar atau nilai dari X-nya. Gitu. Kemudian Kak, kalau ditanya waktu gimana? Kalau ditanya waktu dari titik bocor ini sampai permukaan tanah, itu kita bisa menggunakan sifat parabola dari gerakan tadi yang setengah parabola ini yang kita tinjau dari sumbu X-nya. Pada sumbu X, Px-nya konstan ya teman-teman ya, Px-nya konstan. Kemudian untuk mencari waktu gimana Kak? Mencari waktu X itu kan Px kali waktu, dapat nih
ya, waktu. Jadi teman-teman untuk mencari waktu ini, ya, untuk mencari waktu nih, waktu dari sini sampai sini, cari dulu X-nya, cari dulu V-nya, maka dapat waktunya otomatis. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Cukup jelas sampai sini? Cukup jelas ya. Kemudian untuk penerapan dari persamaan Bernoulli yang selanjutnya adalah pada saat kita menjelaskan mengenai konsep pesawat terbang. Jadi kalau kita menjelaskan konsep pesawat terbang, di mana pesawat ini bisa terbang karena ada perbedaan tekanan. Tekanan dari bagian bawah pesawat dengan bagian atas pesawat. Kalau kita gambarkan ya teman-teman ya, misalkan ini adalah bagian badan pesawat nih, gitu kan. Kemudian kan pada saat dia mau terbang, dia kan harus melintasi bandara dulu, gitu kan, sekian ratus meter kan, kemudian sampai kemudian anginnya itu kan dia akan mengalir di atas bagian badan pesawat dan di bawah bagian badan pesawat. Ini gambar aliran angin nih, ya. Nah, aliran angin ini kan punya kecepatan. Misalnya nih Kak Imam namain ini V1, bagian atas ini V2. Sehingga menghasilkan tekanan di sini teman-teman, P1 dan P2. Kalau pesawat terbangnya mau naik ke atas, gimana caranya? Caranya adalah kita memodifikasi tekanan di bagian bawah badan pesawat dengan bagian atas bagian badan pesawat. Nah, prinsipnya adalah benda itu akan berpindah dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sehingga kalau misalnya dia mau naik ke atas, maka tekanan di bawah pesawat harus lebih besar daripada tekanan di atas pesawat. Sekali lagi, benda itu berpindah dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya kita ingin memindahkan atau menaikkan badan pesawat, maka tekanan di bawah harus lebih besar daripada tekanan di atas. Dengan cara apa? Dengan cara kecepatan alirannya itu diperkecil di bagian bawah daripada di bagian atas. Jadi pada saat pesawat itu mau terbang dan naik ke atas, itu kecepatan aliran angin, ya, kecepatan aliran angin di atas pesawat dengan bagian bawah pesawat beda, ya. Kalau kita lihat untuk menghasilkan tekanan di bawah itu lebih besar daripada tekanan di atas, maka laju angin di bawah lebih kecil daripada laju angin di atas. Itu kalau dia mau ke atas. Nah, kan pesawat kan nggak mungkin di atas terus dong, ya kan? Dia pasti turun ke bawah. Nah, pada saat dia ke bawah, nah kalau dia ke bawah berarti kebalikannya teman-teman. Gimana caranya tekanan yang di atas pesawat lebih besar daripada tekanan di bawah badan pesawat, sehingga kecepatannya diperkecil di atas pesawat daripada di bagian bawah. Jadi hanya memodifikasi ini sebenarnya.